Kita bertemu kembali dalam dasar akuntansi. Kali ini kita masuk pertemuan ke-6 tentang penyusunan laporan keuangan. Jadi tahap awal dalam penyusunan laporan keuangan ini bagian dari siklus akuntansi ya. Nah, dalam materi kali ini kita akan mulai dari neraca saldo ya. Kemarin materi kita sudah sampai kepada pembuatan neraca saldo. Masih ingat ya bahwa neraca saldo itu dibuat berdasarkan dari saldo-saldo akhir buku besar. Jadi setelah proses penjurnalan, kemudian proses posting ke buku besar, dan saldo masing-masing rekening di buku besar itulah kita ambil saldonya, kita membuat sebuah neraca saldo ya. Jadi masing-masing posisi saldo kita kelompokkan ya. Yang saldonya debit kita masukkan kolom debit, yang saldonya kredit kita masukkan ke kolom kredit. Nah, ini adalah pembuatan neraca saldo. Dari neraca saldo itulah kita akan mengetahui apakah jumlah debit dan jumlah kredit itu seimbang ya, atau mungkin kita bisa mengecek juga ya tentang kebenaran dari posting ke buku besar dengan melihat saldo normal dari masing-masing rekening. Kalau rekening aset, saldo normalnya di debit ya, kemudian rekening utang, saldo normalnya di kredit ya, modal saldo normal di kredit, kemudian pendapatan saldo normal di kredit, dan biaya saldo normal di debit ya. Kemudian setelah proses pembuatan neraca saldo, nanti kita akan membuat yang namanya penyesuaian ya. Nah, materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat jurnal penyesuaian atau adjustment entries ya. Ini sangat diperlukan karena akuntansi itu menganut accrual basis ya, yaitu pencatatan akuntansi berdasarkan kepada aktivitas atau pemberian pengorbanan ya, atau pemberian jasa yang sudah kita lakukan dalam satu periode ya. Nah, dari jurnal penyesuaian itu nanti kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi berawal dari neraca saldo ya, kemudian kita sesuaikan. Nah, hasil dari penyesuaian itu adalah neraca saldo lagi, tetapi setelah penyesuaian ya. Biasanya format ini nanti akan kita catat dalam satu lajur yang disebut neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat semacam oret-oretannya begitu ya di dalam neraca lajur ini atau di worksheet ini. Nah, setelah kita menemukan neraca saldo setelah penyesuaian, kita kemudian akan menghitung ya laba rugi dan pembuatan laporan laba rugi. Nah, kemudian setelah itu kita akan menghitung yang namanya jurnal penutup ya, atau pencatatan jurnal penutup. Nah, proses worksheet itu nanti sampai kepada penghitungan laba rugi ini ya, dan pembuatan neraca sebenarnya. Jadi di dalam neraca lajur ini ya, setelah angka-angka di sini di dalam neraca saldo setelah penyesuaian, itu angka-angkanya sudah bisa kita ambil ya, angka-angka mana saja atau rekening mana saja yang masuk laporan laba rugi, dan rekening mana saja yang masuk neraca ya. Jadi kalau rekening-rekening nominal seperti pendapatan dan biaya itu pasti masuk laba rugi. Kemudian rekening-rekening real ya, seperti ada aset, ada utang, ada modal, itu masuk ke neraca ya. Kemudian setelah itu nanti ada yang namanya jurnal penutup gitu ya. Nah, kemudian ada kita membuat yang lain, itu ada laporan perubahan modal ya. Kemudian ada juga arus kas. Ini kalau dalam materi kali ini kita akan membahas hanya laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal dan neraca.
Nah, kita akan masuk kepada beberapa pengertian ya tentang jurnal penyesuaian ya. Di sini kita bisa melihat beberapa materi. Pertama adalah pengertian dari jurnal penyesuaian, kemudian perlunya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian berdasarkan ketentuan akuntansi yang berlaku umum ya. Kemudian jurnal penyesuaian karena adanya kesalahan pencatatan, kemudian membuat jurnal penyesuaian. Nah, pengertian jurnal penyesuaian ini merupakan pencatatan pada akhir periode ya terhadap transaksi-transaksi tertentu dalam rangka penyajian laporan keuangan yang senyatanya ya, atau yang real ya di perusahaan, yang terjadi secara real di perusahaan. Nah, jurnal penyesuaian diperlukan ya agar laporan keuangan menggambarkan informasi keuangan yang sebenarnya, senyatanya, atau yang sesuai dengan keadaan real di perusahaan. Nah, ada dua alasan kenapa jurnal penyesuaian itu harus dibuat ya. Yang pertama ini adalah ketentuan dalam pencatatan akuntansi yang berlaku umum ya, bahwa beberapa jenis transaksi tertentu dicatat di akhir periode saja. Nah, nanti kita bisa melihat transaksi apa saja yang biasanya dicatat di akhir periode ya. Dan yang kedua, karena dimungkinkan adanya kesalahan pencatatan ya. Ini namanya manusia ya, kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang terjadi ya, biasanya dalam pencatatan. Bisa disebabkan karena mungkin sedang tidak fokus ya, mungkin karena sedang melamun begitu ya, atau sedang memikirkan yang lain. Nah, ini menyebabkan bisa terjadi kesalahan pencatatan. Nah, penjurnalan selama periode berjalan terdapat kesalahan yang baru diketahui pada akhir periode. Jadi biasanya disadari adanya kesalahan itu pada akhir periode ketika melakukan rekonsiliasi atau melakukan pencocokan ya dengan data-data atau dokumen sumber pendukung ya. Nah, ini akan ketahuan adanya kesalahan pencatatan. Nah, yang jurnal penyesuaian menurut ketentuan akuntansi yang berlaku umum ya, bahwa pertama adalah pencatatan akuntansi harus menggunakan accrual basis ya, atau dasar accrual. Yang kedua adalah berdasarkan cost allocation atau alokasi cost atau alokasi biaya gitu ya, atau alokasi beban. Yang ketiga adalah konservatisme ya. Konservatisme ini adalah suatu prinsip kehati-hatian ya yang harus dilakukan ketika kita menyusun laporan keuangan. Kemudian ada analisis biaya vs manfaat atau cost and analysis benefit ya, atau cost and benefit analysis ya. Ini harus kita lakukan agar apa yang kita usahakan ya dalam berbisnis atau dalam berusaha itu memberikan hasil dan memberikan kondisi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, accrual basis ya, ini adalah pengakuan biaya dan pendapatan berdasarkan waktu ya, jadi bukan berdasarkan kas. Nah, berdasarkan waktu ini juga dilakukan sesuai dengan hak yang memang harus diterima ya. Katakanlah misalnya kita memperoleh pendapatan ya pada periode tertentu, waktu tertentu, maka karena kita sudah mengorbankan ya untuk memperoleh pendapatan, maka harus diakui pendapatan tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita menghasilkan pendapatan, kita juga mengeluarkan yang namanya pengorbanan. Nah, pengorbanan biasanya dalam bentuk beban atau biaya. Nah, itu juga harus kita sandingkan dengan pendapatan yang diperoleh atau dengan hasil yang diperoleh, sehingga di sini kita bisa mengukur ya beban yang dikeluarkan berapa, sedangkan hasil yang diperoleh berapa dalam waktu atau periode tertentu, misalnya dalam periode 1 tahun ya.
Nah, ini terdapat dua peristiwa ya. Pertama adalah penerimaan dan pembayaran kas di muka ya. Ini dari accrual ini. Atau yang kedua, penerimaan dan pembayaran kas di belakang. Ya, jadi penerimaan dan pembayaran kas di muka itu bukan di wajah itu ya, tapi penerimaan dan pembayaran kas yang dilakukan terlebih dahulu di depan itu ya, dilakukan di depan. Kemudian penerimaan dan pembayaran kas di belakang itu dilakukan belakangan ya. Jadi kalau yang satu di depan, yang satu di belakang ya. Nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, sambil menunggu ini, oke, untuk pembayaran kas dibayar di muka, kita akan mengambil contoh ya tentang pembayaran sewa gedung di tahun 2007 ya. Ini PowerPoint-nya mohon maaf. Nah, ini rada-rada telat begitu, jadi agak lama. Jadi ini adalah pembayaran sewa gedung tanggal 1 Oktober 2007 untuk 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Dengan demikian maka karena sewanya 1 tahun sedangkan dibayarnya mulai 1 Oktober sehingga akan berakhir di tahun depan yaitu tahun 2008 tanggal 30 September. Dengan demikian maka sewa gedung ini akan nyebrang ke tahun berikutnya dan melibatkan dua periode yaitu periode tahun 2007 dan periode tahun 2008. Nah, yang menjadi beban tahun 2007 ini adalah bulan Oktober, November, dan Desember yaitu 3 bulan sehingga kita bisa hitung beban tahun 2007 adalah 3/12 kali 12 juta rupiah atau 3 juta ya. Sedangkan sisanya adalah beban tahun 2008 yaitu bulan Januari sampai September atau 9 bulan. Jadi cara menghitungnya adalah 9/12 kali 12 juta atau 9 juta rupiah. Oke, ini adalah kas yang dibayar di muka. Jadi kita membayar kas duluan ya untuk periode 1 tahun ke belakang begitu. Oke, itu bagaimana jurnal pengeluaran kas atau pembayaran kas untuk sewa gedung tadi ya. Kita bisa melihat bahwa terjadinya transaksi pembayaran kas ini adalah tanggal 1 Oktober 2007 sebesar 12 juta. Sehingga semua pembayaran itu kita akui sebagai sewa gedung dibayar di muka, di debit 12 juta, kemudian kreditnya adalah kas sebesar 12 juta. Jadi kita mengeluarkan kas untuk membayar biaya sewa gedung ya. Nah, dalam kurung ini bisa diberikan keterangan di jurnal umum pembayaran di muka biaya sewa gedung. Nah, kemudian karena posisi kita melakukan pembayaran kas ini adalah tahun 2007 dan pada akhir tahun yaitu tanggal 31 Desember 2007 kita harus menutup laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan, maka beban biaya sewa gedung dibagi dua. Yang beban tahun 2007 tadi 3 bulan harus kita akui ya sebagai beban di 2007, sedangkan sisanya nanti adalah beban di 2008. Untuk itulah maka pada akhir tahun 2007 ini kita harus membuat jurnal penyesuaian ya, di mana kita menyesuaikan berapa beban yang menjadi beban 2007 ya. Karena kita harus menutup dan menyusun laporan keuangan tahun 2007 ya. Nah, beban tahun 2007 adalah 3/12 kali 12 juta tadi yaitu 3 juta rupiah. Ini diakui sebagai biaya sewa gedung ya di tahun 2007 hanya 3 bulan saja atau 3 juta rupiah. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya ini adalah sewa gedung dibayar di muka sebesar sama juta. Dengan demikian maka kreditnya ini adalah sebagai pengurang dari debit yang 12 juta di atas ini ya. Jadi tadinya kita 12 juta, akhir tahun kita sesuaikan dengan dikredit sebesar 3 juta. Jadi berkurang nantinya ya. Dengan demikian maka
yang menjadi beban 3 juta, sedangkan nanti pada akhir tahun posisi sewa gedung dibayar di muka ini menjadi 9 juta, itu 12 juta di debit, kemudian dikurangi di kredit sebesar 3 juta. Nanti di buku besar akan muncul bahwa saldo sewa gedung dibayar di muka ini adalah 9 juta. Nah, tidak melibatkan kas lagi di penyesuaian karena kas sudah terjadi di awal pada tanggal 1 Oktober ketika terjadi pembayaran sewa gedung dibayar di muka ini. Jadi pada saat penyesuaian ini tidak lagi melibatkan kas ya, tapi melibatkan beban ya pada sewa gedung dibayar di muka ya. Nah, beban atau biaya ini adalah pengakuan baru ya sebagai biaya sewa gedung. Nah, kreditnya adalah sewa gedung dibayar di muka. Nah, keterangannya adalah pencatatan biaya sewa gedung untuk 3 bulan. Ya. Sekali lagi, tidak melibatkan kas, karena kas sudah terjadi di awal ini. Oke, contoh berikutnya adalah pembayaran kas di belakang. Ya, jadi kita bayarnya di belakangan, kita gunakan dulu, baru bayar di belakang. Contoh di sini adalah 1 Juli 2007 menyewa kendaraan 8 juta rupiah untuk 1 tahun dan dibayar di belakang, itu tahun 2008 atau tahun depan. Nah, dalam skema ini kita lihat bahwa 1 Juli mulai menyewa, kemudian pada akhir Juni tahun 2008 baru kita bayar. Ini contohnya sama bahwa transaksinya akan nyebrang tahun, itu tahun 2007 sampai tahun 2008. Jadi kita harus bagi dua bebannya, beban tahun 2007 berapa, beban tahun 2008 berapa. Kita lihat bahwa tahun 2007 mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti 6 bulan ya. Sehingga beban tahun 2007 adalah 6/12 kali 18 juta ya, atau 9 juta rupiah ya. Kemudian beban tahun 2008 adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, yaitu 6/12 kali 18 juta atau 9 juta rupiah ya. Ini jadi separuh beban tahun 2007, separuh beban tahun 2008. Nah, berapa yang akan kita catat di tahun 2007? Kita bisa lihat bahwa yang 9 juta itu adalah beban 2007 ya. Kita jurnalnya seperti apa kita bisa lihat ya. Jadi tanggal 1 Juli tidak ada pencatatan jurnal, karena apa? Kita tidak melakukan transaksi apapun, tidak ada pembayaran apapun, jadi tidak ada pencatatan. Paling yang ada adalah penandatanganan perjanjian ya, atau kontrak. Nah, kemudian pada 31 Desember baru kita akui ketika kita melakukan penutupan laporan keuangan ya. Nah, kita lihat bahwa tanggal 31 Desember 2007 ini adalah diakui sebagai biaya sewa kendaraan 9 juta ya, yaitu separuhnya tadi 6 bulan. Nah, kemudian kreditnya adalah utang sewa kendaraan ya. Kenapa ini utang? Karena memang kasnya belum dibayar, kasnya akan dibayar nanti pada akhir sewa, yaitu bulan Juni ya, tahun depan, tahun 2008. Nah, di sini muncul sebagai utang, sedangkan bebannya sudah kita akui ketika kita membukukan penutupan laporan keuangan, yaitu akhir tahun 2007. Ini dalam jurnal penyesuaian. Jadi ini adalah menyesuaikan beban yang tahun 2007 ya. Keterangannya bisa kita isi adalah pencatatan biaya sewa kendaraan yang dibayar di belakang ya, nanti bayarnya di belakang, bayar kemudian. Oke, kemudian pada tahun 2008 tadi itu nanti juga ketika kita masuk ke tahun depan ya, kita mengakui beban di akhir bulan Juni 2008. Oke, kita masuk ke penerimaan kas di muka ya. Kalau tadi itu kan pengeluaran kas atau pembayaran kas, ini penerimaan kas di muka atau pengakuan pendapatan. Kita terima duit ya sebagai pendapatan yang kita berikan ya, atau sebagai imbalan dari jasa yang kita berikan, atau sebagai imbalan dari barang misalnya yang kita jual. Nah, ini contoh misalnya 1 Desember 2007 diterima pembayaran di muka untuk sewa mesin ya.
4 juta selama 4 bulan ya. Jadi 1 Desember 2007 ini nyebrang ke tahun berikutnya sampai 31 Maret 2008 ya. Ceritanya nih kita memiliki perusahaan yang menyewakan mesin begitu ya, dan kita sewakan mesin kita memperoleh pendapatan 4 juta ya. Kemudian pembayarannya kita terima di depan ya, itu kasnya kita dapat di depan ya. Nah, periodenya dalam 4 bulan mulai 1 Desember sampai 31 Maret tahun depan. Dengan demikian yang menjadi beban tahun 2007 adalah 1 bulan saja, yaitu bulan Desember ya, sedangkan 3 bulan yaitu Januari, Februari, Maret akan menjadi beban tahun 2008. Nah, kita lihat bahwa yang menjadi pendapatan sewa tahun 2007 adalah 1/4 ya, kali 4 juta yaitu 1 juta rupiah, sedangkan yang menjadi beban tahun 2008 adalah 3/4-nya yaitu 3 juta rupiah. Nah, ini adalah skemanya ya, sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian bagaimana jurnalnya ya. Sekarang kita lihat jurnalnya adalah jurnal saat kita menerima kas ya, yaitu kas 4 juta di debit ya, kemudian sewa mesin diterima di muka di kredit 4 juta rupiah. Keterangannya adalah penerimaan di muka pendapatan sewa mesin. Jadi ini yang kita terima 4 juta sekaligus ya untuk tahun 2007 dan tahun 2008. Yang menjadi beban tahun 2007 adalah 1 juta yaitu 1 bulan. Kita harus akui pada akhir bulan ya, di jurnal penyesuaian ya, akhir bulan Desember atau akhir tahun 2007 ya, itu debitnya adalah sewa mesin diterima di muka ya, 1 juta, kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa mesin. Ini adalah pendapatan yang kita akui itu hanya 1 bulan, karena yang 3 bulan nanti akan menjadi pendapatan tahun 2008 ya. Ini kita bisa kasih keterangan pencatatan pendapatan sewa mesin untuk 2 bulan, untuk 1 bulan, itu bulan Desember saja sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian ini ada penerimaan kas di belakang ya. Kalau tadi diterimanya di depan, kasnya sekarang diterimanya di belakang atau belakangan ya, ketika nanti periode berakhir. Nah, misalnya tanggal 1 Agustus menyewakan ruko ya, sebesar 30 juta untuk 1 tahun. Nah, pembayarannya akan diterima nanti ketika sewa berakhir, yaitu tahun 2008 bulan Juli ya, tepatnya 31 Juli 2008. Nah, kita bisa lihat bahwa periode transaksinya ini adalah mulai 1 Agustus ya 2007 sampai 30 Juli 2008. Nah, 1 Agustus sampai 31 Desember kita bisa hitung Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti 5 bulan. Kemudian bulan Januari 2008 sampai 30 Juli 2008 itu adalah 7 bulan, sehingga beban pendapatan sewa di tahun 2007 adalah 5/12 kali 30 juta ya, atau 12.500.000, sedangkan beban alokasi pendapatan sewa di tahun 2008 adalah 7/12 kali 30 juta atau 17.500.000. Nah, pada tanggal 1 Agustus ini tidak ada pencatatan ya, karena ketika 1 Agustus tidak ada penerimaan kas ya, paling hanya penandatanganan kontrak perjanjian kerja ya, itu perjanjian sewa menyewa. Nah, nanti kita harus mengakui atau membuat penyesuaian ya pada akhir tahun 2007 ketika kita menutup laporan keuangan ya, itu 31 Desember 2007, di mana kita mengakui sebagai piutang ya. Kenapa? Ada transaksi penyewaan tetapi uangnya belum diterima. Nah, piutang sewa ruko 12.500.000 yang beban 2007 sebagai debit. Nah, kreditnya adalah pendapatan sewa ruko. Jadi kita mengakui pendapatan 12.500.000, tapi berhubung uangnya belum diterima, maka pasangannya adalah piutang sewa di debit.
Nah, keterangannya adalah ini pencatatan pendapatan sewa ruko untuk 5 bulan ya di tahun 2007. Nah, kemudian yang berikutnya adalah alokasi biaya atau cost allocation ya. Ini adalah harga perolehan aset atau aktiva yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Harus dialokasikan ke periode-periode yang menikmati manfaat dari aset tersebut atau menikmati manfaat dari pengeluaran biaya tersebut. Nah, ini adalah alokasi biayanya ya. Misalnya contoh 1 Januari 2007 membeli mesin 100 juta ya, yang memiliki masa manfaat 5 tahun. Penyusutan per tahun adalah 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin. Jadi dengan demikian maka kita ketika membeli mesin ya, nanti kita harus menghitung berapa beban mesin itu dinikmati ya. Jadi menikmati mesin ini misalnya 5 tahun, maka selama 5 tahun kita harus mengakui beban ya terhadap mesin tersebut, atau yang biasa disebut penyusutan, atau bahasa Inggrisnya adalah depreciation ya, atau penyusutan. Kalau untuk aset tetap itu disebut penyusutan, sedangkan itu kalau misalnya ada aset tidak berwujud ya disebut amortisasi. Nah, kita lihat bahwa mesin tersebut mulai dibeli tahun 2007 tanggal 1 Januari. Nah, kemudian manfaatnya adalah 5 tahun ya. Jadi 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2007 sampai 2008 sampai 2009 2010 dan 2011 ya, selama 5 tahun. Ini masa manfaat mesinnya atau mesin digunakan untuk masa 5 tahun. Biaya penyusutan mesin adalah 20% per tahun ya. Ini berhubung menggunakan garis lurus ya, sehingga sama beban untuk setiap tahunnya. Nanti ada lagi cara-cara atau metode yang lain ya. Kalau ini adalah straight line, garis lurus, nanti juga ada yang lain. Nggak apa-apa, itu tahap awal kita belajar metode penyusutan yang paling mudah itu adalah pembagian yang sama untuk setiap tahunnya ya, yaitu karena masa manfaatnya 5 tahun sehingga setiap tahunnya adalah ada beban penyusutan sebesar 20% kali 100 juta itu 20 juta. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana jurnal transaksinya ya. Itu pada saat kita membeli mesin tanggal 1 Januari 2007 kita harus mengakui mesin di debit. Ini adalah aset ya, atau aktiva. Nah, mesin di debit sebesar 100 juta. Nah, beli mesin ini adalah pakai kas atau pakai duit sebesar 100 juta, sehingga kas dikredit atau kas berkurang sebesar 100 juta. Nah, keterangannya adalah pembelian tunai mesin. Nah, kemudian pada akhir periode itu tanggal 31 Desember 2007 harus disesuaikan penyusutannya. Yang 20% tadi beban 2007, yaitu biaya penyusutan mesin 20 juta pada akumulasi penyusutan mesin 20 juta. Nah, keterangannya adalah pencatatan biaya penyusutan. Jadi di sini tidak ada kas yang keluar ketika membuat jurnal penyesuaian ya. Nah, karena memang jurnal penyesuaian itu tidak melibatkan kas, tapi hanya menyesuaikan pos-pos atau rekening-rekening tertentu. Nah, ini seperti ini adalah pengakuan biaya penyusutan pada akhir tahun, yaitu beban 2007, kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin sebesar 20 juta rupiah. Nah, berikutnya adalah konservatisme ya, prinsip konservatif ya. Jadi biasa diterjemahkan dengan prinsip kehati-hatian ya. Jadi akuntansi akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar terjadi. Nah, ini supaya ada kehati-hatian, makanya harus segera diakui ya. Nah, contoh konservatisme ya,
Di sini misalnya tanggal 31 Desember 2007 misalnya, ditetapkan bahwa dari saldo piutang 50 juta diperkirakan terdapat piutang yang macet ya, atau tidak tertagih sebesar 1%. Nah, maka 1% ini harus diakui sebagai biaya kerugian piutang tidak tertagih ya. 1% kali 50 juta yaitu 500.000 misalnya. Maka harus ada jurnal penyesuaian pada akhir tahun yaitu 31 Desember 2007, di mana debitnya adalah biaya kerugian piutang yang tidak tertagih debit 500.000, sebagai beban, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang tidak tertagih ya sebesar 500.000. Ini dalam kurung pengertiannya adalah pencatatan biaya kerugian dari piutang tidak tertagih. Jadi kita cadangkan ya kerugiannya sebesar 500.000 ya. Nah, di dalam bisnis adalah lazim terdapat sebagian kecil dari pelanggan yang pada akhir periode tidak mampu melunasi utangnya. Jadi kita harus mengantisipasi dengan mengalokasikan sebagai cadangan kerugian piutang yang tidak tertagih atau penyisihan ya, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Nah, ini adalah cost and benefit analysis ya, analisis biaya dan manfaat. Jadi pencatatan akuntansi dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding dengan pengorbanan atau biaya yang harus ditanggung. Ini adalah hukum ekonomi, di mana tentu kita tidak mau rugi, kita harus memperoleh atau mendapatkan keuntungan. Transaksi tertentu dianggap tidak praktis jika dicatat setiap terjadi transaksi tersebut ya. Pertama, karena transaksi tersebut sangat sering terjadi. Atau yang kedua, transaksi tersebut terjadi di dalam internal perusahaan sehingga dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan ya. Jadi ada pengendalian di sini dalam beban-beban ya dalam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, berikutnya adalah analisis biaya vs manfaat, cost and benefit analysis. Ini untuk menganalisis biaya atau pengorbanan yang kita keluarkan dibandingkan dengan hasil ya atau manfaat yang kita peroleh. Jadi dalam konteks ini contoh data di perusahaan adalah perusahaan mempunyai perlengkapan yang sudah dibeli ya, saldonya adalah 9 juta. Nah, biasanya perlengkapan ini dibeli karena sering digunakan. Nah, pada akhir tahun yaitu 31 Desember dihitung sisa perlengkapannya ada berapa. Ternyata ada 5 juta rupiah, senilai 5 juta rupiah. Sehingga kita bisa mengetahui berapa perlengkapan yang digunakan, yaitu di saldo awal neraca 9 juta, kemudian pada akhir tahun dihitung sisanya 5 juta. Jadi yang digunakan adalah 9 juta dikurangi 5 juta, itu 4 juta rupiah. Nah, yang digunakan inilah yang disesuaikan, yang diakui sebagai biaya perlengkapan sebesar 4 juta di debit ya. Kemudian pasangannya adalah perlengkapan di kredit sebesar 4 juta. Ini mengandung arti bahwa biaya suplai satu perlengkapan bertambah di debit 4 juta, kemudian perlengkapan berkurang sebesar 4 juta di kredit. Nah, perlengkapan berkurang karena digunakan ya sebesar 4 juta. Ini tidak melibatkan kas, karena kas sudah terjadi ketika di awal tahun, yaitu pembelian perlengkapan sebesar 9 juta. Sehingga di sini ketika digunakan tidak ada lagi melibatkan kas. Oke, berikutnya adalah jurnal penyesuaian karena adanya kesalahan pencatatan. Ini ada beberapa penyebab ya. Yang pertama adalah lupa tidak dicatat atau belum dicatat. Yang kedua, salah penulisan nilai dalam rupiah ya, bisa kebalik ya atau berbeda gitu ya angkanya. Kemudian salah akun atau kombinasi dari beberapa kesalahan. Nah, contoh kesalahan pencatatan ini misalnya tanggal 31 Desember 2007 ya. Ada transaksi pembelian perlengkapan 3 juta rupiah tanggal 5 Desember ternyata belum dicatat atau belum di jurnal. Maka
Begitu diketahui, pada akhir tahun segera dilakukan pencatatan sebagai koreksi, itu di jurnal koreksi dengan menjurnal debitnya adalah supplies atau perlengkapan sebesar 3 juta rupiah. Ini adalah aset bertambah maka di debit. Kemudian kas di kredit sebesar 3 juta rupiah. Kas berkurang karena kas dikeluarkan atau digunakan untuk pembelian supplies ini. Nah, kemudian bisa juga terjadi salah penulisan nilai rupiah ya, misalnya tanggal 31 Desember transaksi pembelian kredit komputer 6 juta, tanggal 16 Desember ditulis 9 juta. Jadi seharusnya 6 juta tertulis 9 juta, ini salah catat. Maka harus dikoreksi ya. Jadi peralatan kantor pada utang ini yang sudah tercatat 9 juta. Padahal seharusnya 6 juta, maka tinggal kita koreksi utangnya di debit sebesar 3 juta, sebesar selisihnya ya. Kemudian kreditnya adalah peralatan kantor. Jadi utang berkurang, peralatan kantor juga berkurang sebesar selisihnya 3 juta. Nah, nanti saldonya cocok ya. Tinggal 6 juta, yaitu 9 juta dikurangi 3 juta rupiah. Nah, kemudian mungkin juga terjadi salah akun ya. Salah akun ini salah menentukan rekening. Misalnya tanggal 31 Desember transaksi penerimaan pendapatan tunai 5 juta ya, tertanggal 25 Desember 2007 dicatat sebagai pelunasan piutang oleh pelanggan sebesar 5 juta ya. Jadi penerimaan pendapatan salah dicatat sebagai pelunasan piutang. Ini wajib dikoreksi ya, kalau nggak dikoreksi nanti salah di buku besar dan salah di pelaporan akuntansinya ya. Jadi yang sudah di jurnal adalah kas pada piutang 5 juta rupiah ya. Ini transaksi pelunasan piutang. Padahal seharusnya tadi adalah bukan pelunasan piutang, maka kita koreksi sebagai pendapatan ya. Karena seharusnya memang pendapatan itu piutang di debit, kas di kredit kita balik sebesar 5 juta, jumlahnya sama sehingga habis atau selesai. Kemudian kita akui lagi kas di debit 5 juta, kreditnya adalah pendapatan. Ini yang sebenarnya atau yang seharusnya ya. Yang seharusnya adalah masuk sebagai pendapatan ya. Oke. Kemudian misalnya adalah ada alternatif koreksi yang kedua ya. Itu kas pada piutang 5 juta, koreksinya adalah piutang pada pendapatan. Jadi kita tidak ngoreksi kas lagi karena kasnya sudah kita terima, yang kita koreksi adalah pasangan kas, itu piutang di debit, kreditnya adalah pendapatan. Oke. Nah, ini kombinasi kesalahan ya. Nanti bisa dipelajari. Di sini ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi ya. Tanggal 31 Desember, misal ini transaksi penerimaan pendapatan tunai 6 juta ya, tertanggal 25 Desember 2007 dicatat sebagai pelunasan piutang oleh pelanggan besar 9 juta ya. Ini sama seperti tadi kasusnya ini ya. Jadi seharusnya sebagai pendapatan tetapi tercatat sebagai piutang, maka tinggal dikoreksi aja ya. Dikoreksi yang betulnya ini piutang dihabiskan, di debit, kasnya di kredit, habis semuanya ya, karena dibalik jurnalnya, kemudian diakui yang benar itu kas pada pendapatan ya. Ini jurnal yang benar sebesar 6 juta rupiah. Nah, kemudian alternatif koreksi yang lain, misalnya yang salah adalah kas pada piutang 9 juta. Maka di sini koreksinya adalah piutang kas di debit 9 juta, kas di kredit 3 juta dan pendapatan 6 juta. Sehingga di sini ada kas yang harus dikembalikan ya, karena ini kelebihan kasnya harusnya 6 juta tapi diakui 3 juta. Nah, di sini biasanya ini nanti petugas kasirnya ya mengalami tekor karena dia harus mencatatnya 6 juta, dia catat 9 juta. Tapi bisa diselesaikan, dikoreksi ini kasnya. Bisa dikembalikan kepada petugas yang tekor tadi. Nah, ini membuat jurnal penyesuaian ya. Pencatatan ditampung di buku jurnal penyesuaian ya. Bentuknya sama dengan jurnal umum. Biasanya nanti di neraca lajur ada kolom jurnal penyesuaian ya. Kemudian disalin ke neraca lajur, oke. Penulisan dan neraca lajur diletakkan di kolom jurnal penyesuaian dan diberi
huruf alfabet sesuai ketentuannya di jurnal penyesuaian itu untuk memudahkan pasangan-pasangannya, maka ditandai dengan huruf alfabet ya, sesuai dengan jurnal penyesuaian yang telah dicatat. Nah, ini nanti latihan menyusun jurnal penyesuaian bisa kita lakukan dengan tugas ya, kemudian nanti kita akan latihan secara keseluruhan nanti pada pertemuan ke-7 ya, sebelum UTS kita akan latihan keseluruhan mulai dari penjurnalan ya, posting ke buku besar, neraca saldo, kemudian juga kita melakukan pengisian neraca lajur termasuk jurnal penyesuaian, kemudian pembuatan laporan keuangan dan jurnal penutup. Oke, terima kasih.